Komisi. Ya, Pak Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati pimpinan Komisi 10 dan juga saudara-saudaraku anggota Komisi 10 dan juga Pak Menteri bersama seluruh jajarannya yang sudah hadir memberikan paparan yang sangat indah sekali dan meyakinkan. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan untuk menjalankannya. Ada 4 hal yang ingin saya pertanyakan. Yang paling pertama ada di paparan halaman 8 dan juga halaman 9 terkait dengan PPTMT yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang paling penting yang ingin saya tanyakan adalah bahwa di situ disampaikan bahwa orang tua dapat memilih anaknya untuk belajar tatap muka secara terbatas ataupun bisa melalui PJJ. Dan jika ada kemudian terkonfirmasi kasus, penanganan kasus itu sehingga bisa dilakukan oleh Satgas COVID sekolah ataupun di satuan pendidikan yang sudah dibentuk sebelum melakukan PPTMT dan bisa memberhentikan sementara PPTMT tersebut. Yang ingin saya pertanyakan pertama adalah, apakah artinya kebijakan yang sudah Saudaraku Menteri lakukan dan buat di masa pandemi terkait contoh misalnya penggunaan BOS untuk menunjang berlangsungnya PJJ, relaksasi dana BOS dan sebagainya. Apakah secara teknis hal itu masih tetap sama ataukah dengan adanya PPTMT ini kemudian ada kebijakan-kebijakan yang berubah dan menyesuaikan dengan adanya 2 jalur hibrid pendidikan yang akan dilakukan ini? Itu penting untuk diketahui karena biasanya banyak kegalauan di tataran lapangan oleh kepala sekolah dan tenaga kependidikan maupun guru. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, jika ada konfirmasi ataupun ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 walaupun dalam paparan Menteri SKB 4 Menteri tadi sudah disampaikan di beberapa halaman yang mudah untuk terinfeksi itu adalah guru dibandingkan dengan anak-anak ataupun siswa, tapi bukan berarti kita juga menyampingkan kemungkinan terjadinya terhadap siswa, apalagi kalau siswa dengan adanya komorbid bawaan secara genetik ini juga menjadi satu hal yang sangat penting. Pertanyaannya, kalau tadi Mas Dede menyampaikan harus ada juga MOU antara Satgas untuk penanganan atau pelaksanaan pengawasan. Saya ingin menanyakan apakah sudah ada juga Satgas COVID untuk penanganan kasus-kasus terkonfirmasi di klaster sekolah ini kelak, sehingga bisa ada koordinasi dengan Pemda, dengan rumah sakit dan sebagainya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan hal ini. Apakah sudah ada rencana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan anak-anak yang terkonfirmasi positif COVID, nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi, katakanlah terjadi, bagaimana penanganan PJJ-nya sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yang kehilangan masa belajarnya? Itu pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, terkait dengan peta jalan pendidikan ataupun revisi Undang-Undang Sisdiknas. Di halaman 24 itu sudah disampaikan rekomendasi dari Panja PJP tentang memasukkan Pancasila sebagai kurikulum nasional di pendidikan dasar, di pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi sehingga menjadi mata pelajaran tersendiri. Yang disampaikan oleh Kemendikbud di dalam paparan halaman tersebut akan ditegaskan di dalam rumusan revisi Undang-Undang Sisdiknas. Yang ingin saya sampaikan sebagai rekomendasi, karena kebetulan saya tidak ikut di dalam Panja PJP, peta jalan pendidikan, saya ingin menyampaikan sama dengan yang disampaikan oleh Bu Hima. Jangan lupa Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk memasukkan agama sebagai mata pelajaran tersendiri sehingga tidak tercerabut dari filosofi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Menteri bersama saudara-saudara jajaran Kemendikbud di dalam pembuatan naskah akademis akan mengikut sertakan pemaparan pemikiran daripada tokoh-tokoh agama di dalam penyusunan naskah akademiknya, dan hal tersebut dipaparkan di halaman 23. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi Ibu Anita, masalah KIP. Masalah yang ingin saya sampaikan terkait KIP kuliah ini juga sangat mengapresiasi bahwa kuota KIP kuliah meningkat menjadi 40% ini untuk kuota anggota ya Pak, maaf, karena kami juga ingin sekali meningkatkan serapan anggaran kuota yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dan Ristek sebagai sebuah sinergi antara anggota Komisi 10 dan pimpinan Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek terkait dengan penggunaan anggaran KIP dan penyerapan anggarannya di dapil kami masing-masing. Tentunya
dengan adanya kuota 40% untuk KIP kuliah dengan PT, prodinya itu harus akreditasi A, itu sangat sulit bagi kami, terutama jangan jauh-jauh ke wilayahnya kapoksi kami Pak di Bengkulu. Saya saja di Kabupaten Sukabumi, tidak semua perguruan tinggi, swasta terutama, karena di wilayah kami tidak ada negeri, di dapil kami, tentunya akan sulit untuk bisa memanfaatkan kuota 40% tersebut terkait dengan KIP kuliah. Karena banyaknya di wilayah kami itu akreditasi prodinya adalah B dan juga C. Jika mahasiswa yang mana mereka adalah berasal dari keluarga status sosial ekonomi yang sangat tidak menengah, miskin bahkan, tapi mereka adalah anak-anak yang cerdas, kalau mereka pergi mencari PT dengan prodi akreditasi A, tentunya akan membutuhkan living cost bagi mereka. Dan sehingga ini tentu tidak akan terjadinya penyerapan anggaran yang baik, kuota 40% yang diberikan kepada kami anggota untuk bisa menyerapnya dan memanfaatkan KIP kuliah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu lalu kemudian yang terakhir yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tentunya kami ingin Kemendikbud bisa mempertimbangkan kebijakan ini disesuaikan dengan kepemilikan PT dengan akreditasi prodi A, B, dan C di wilayah-wilayah Indonesia yang tentunya berbeda dan unik tentunya, dan ini bisa menjadi kebijakan yang cukup fleksibel bagi kami sehingga kami bisa memanfaatkan kuota yang diberikan kepada kami untuk diberikan manfaatnya kepada masyarakat. Itu saja, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih pengingatannya Pak Fikri, semoga bisa terwujud nanti. Saya latihan, padahal tadi saya pengen pelan-pelan tapi ternyata cepat-cepat. It's okay. Semoga tersampaikan dan bisa dipahami oleh Pak Menteri beserta jajarannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.